السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا، اللهم آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا جميعا بفضله وتمكينه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما حللنا وأينما نزلنا، وأن ينصر الإسلام في كل مكان، وأن ينصر أخواننا في غزة، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يفرج كربهم وأن يكون لهم معينا ونصيرا، آمين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Syekh mengucapkan selamat datang kata sambutan beliau kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama, beliau mendoakan kita mudah-mudahan. Halo, tes. Tak begini. Tes. Dan semoga kita selalu senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan semoga Allah memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah mengangkat segala kesusahan mereka, Allah mengangkat derajat mereka, Allah menjaga seluruh negeri kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Suratul Kautsar hiya suratul khair al-katsir. Surat Al-Kautsar adalah surat yang berarti kebaikan yang banyak. Hadhihi as-surah khalisatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat berbicara murni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa fiha hadithun illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada percakapan di dalamnya kecuali membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunaka fil Qur'anil 'azim suwarun khassah billahi ta'ala ka suratul Ikhlas. Di sana ada surat-surat yang berbicara khusus tentang Allah Ta'ala, seperti surat Al-Ikhlas. Wa hunaka suwarun yata'addadu al-hadithu dakhilaha. Dan di sana ada surat yang bercampur, ya, pembicaraan di situ, ya. Wa hunaka suwar khassah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka surat ad-duha wa surat asy-syarh wa surat al-kautsar. Dan di sana ada surat yang berbicara khusus membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti surat ad-duha, surat asy-syarh, ya, dan surat al-kautsar. فهذه السورة الكريمة إذا استمعت إليها أنت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. Dan surat ini jika kamu membacanya, maka kamu akan merasa sedang berada di dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah kamu merasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. الصور التي تتحدث للرسول صلى الله عليه وسلم وحده هذه دلالة على أن الله يطمئن قلبه صلى الله عليه وسلم. Surat yang hanya membicarakan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingin menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحزن فينزل القرآن العظيم ليخفف عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحزن ويذهبه. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterpa kesedihan yang sangat mendalam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat-surat untuk menenangkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam.
المشركون كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. Orang-orang musyrikin banyak sekali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وسلم بشرا. Dan Rasulullah adalah manusia. يتأذى مما يتأذى منه البشر. Beliau bisa merasakan sakit juga walau ketika disakiti oleh orang lain. فتنزل آيات القرآن لتمسح على قلبه وتذهب هذا الألم. Maka turunlah Al-Qur'anul Karim, ya, khususnya surat ini untuk mengobati hati beliau sallallahu alaihi wasallam. ولذلك سترى في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى. الله لا يتركك ولا يبغضك. Seperti misalkan turunnya surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu dan Allah tidak sedang marah kepada kamu. في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك أي شرحنا لك صدرك ويسرنا لك أمرك. Di dalam surat Asy-Syarah, ya, alam nasrah laka sadrak, yang artinya bukankah telah kami lapangkan dada kamu. Nahnu qad syarahna sadrak. Ya, kami telah melapangkan dada kamu. Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami angkat dari kamu kesulitan. Thumma qala wa yassar laka amrak. Lalu Allah mengatakan, dan kami mudahkan urusan kamu. Idzan Allah Subhanahu wa taala yuridu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an la yahzan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau jangan bersedih. Yuridu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna sa'idan. Allah ingin supaya Nabi itu bahagia selalu. Mahabbatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mi'ta'an kariman. Katsir al-'ataya, katsir al-karam. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat karim, yang sangat mulia, yang suka memberi kepada orang lain. Kana sallallahu alaihi wasallam muhibban lil khairati badhilan laha. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat suka berkorban dengan memberikan apa yang beliau punya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iyan abadan fi is'adin nas. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain. Kana sallallahu alaihi wasallam la yuridu lin-nasi an yahzanu. Kana la yuridu lin-nasi an yahzanu. Rasulullah SAW menginginkan semua orang ini jangan bersedih hati. ولذلك لما تعدى المشركون عليه صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu ketika orang-orang musyrikin memusuhi beliau وآذوه صلى الله عليه وسلم dan menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tawalla ad-difa'a anhu bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan pembelaan langsung. Ajmalu ma fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ajmali ma fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, min al-ashya' al-jamila fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah huwa man yudafi'u anhu. Di antara yang paling indah di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala itu yang langsung selalu menolong dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtalifatun an hayatina nahnu. Hidup Nabi berbeda dengan kehidupan kita. Yani rubbama nahnu fi dunya law adhana ahad nantaqimu minhu na'khudhu bihaqqina minhu. Idza kunna fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa ahad sabbana rubbama nasubbuh. Idza ahad adhana rubbama nu'dhihi. Seperti contoh misalkan jika kita kita berantem gitu dengan orang atau orang menyakiti kita, maka kita akan berbalik menyakiti dia, kita akan mengambil harta dia. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu al-musyrikuna yu'dhunahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi SAW, orang-orang musyrik itu menyakiti
Nabi SAW. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم بنفسه. Tetapi Nabi tidak pernah membalas kejahatan mereka. يصبر صلى الله عليه وسلم. Nabi bersabar SAW. فالله سبحانه وتعالى يتولى الرد والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menolong Nabi SAW, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. هي سورة الإعطاء. Surat Al-Kautsar ini adalah surat pemberian. وسورة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan surat pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذن هي ستقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن ننعم عليك بالكثير. Maka surat ini akan mengatakan kepada Nabi, kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. وستقول للمشركين أنتم مقطوعون الصلة. Dan surat ini akan mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kamu adalah terputus. أنتم Kalian terputus. مقطوعون الصلة بالله لن يكون لكم ذكر في الدنيا ولا في الآخرة. Kalian akan terputus hubungan kalian kepada Allah, kepada dunia juga, karena kalian مقطوعون الصلة بالله لن يكون لكم ذكر عنده. Kalian akan terputus ya di sisi Allah. Nama kalian tidak akan pernah lagi disebut-sebut. وهذه السورة كما قلت آنفا خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan surat ini sebagaimana tadi aku sudah katakan adalah murni membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل سورة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم سيذكر القرآن فيها إعطاء. Dan semua surat yang membicarakan Rasulullah pasti akan membicarakan tentang pemberian. هنا أعطيناك الكوثر. Di sini bunyinya begini, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kamu nikmat yang banyak. في سورة الشرح شرحنا لك صدرك. Di surat Asy-Syarah, syarahna laka sadrak, telah kami lapangkan dada kamu. في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. إعطاء. Di surat Ad-Duha juga Allah tidak meninggalkan kamu, ya, mawaddaka rabbuka wa ma qala, dan Allah tidak membenci kamu. وللآخرة خير لك من الأولى. Dan akhirat lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia. إذن Jadi كل سورة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إعطاء له صلى الله عليه وسلم. semua surat yang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua surat itu berbicara tentang pemberian Allah Ta'ala. فيها هدية من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. Di dalamnya, di dalam surat-surat ini ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. في هذه السورة سببها ما سبب هذه السورة؟ Di surat ini sebabnya apa surat ini diturunkan? كان بعض المشركين من الحمقى والجهلاء. Adalah orang-orang musyrikin daripada orang-orang yang bodoh. كانوا يتشاورون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. Mereka bermusyawarah في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka bermusyawarah di dalam hal membicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ماذا نفعل معه؟ Apa yang harus kita lakukan nih terhadap Nabi? بعض هؤلاء الجهلة Sebagian orang-orang bodoh tersebut يقولون اتركوه هو سيموت وليس له ولد سينقطع ذكره من الدنيا. الجهال أما كيف ترى؟ حمقى أغبياء ليسوا أذكياء tidak cerdas. طيب هؤلاء الأغبياء الجهلة كانوا يقولون إذا مات سينقطع ذكره من الدنيا. Orang-orang bodoh, orang-orang gila itu dari orang-orang kafir Quraisy tadi, ya, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu akan terputus daripada dunia. لأن أولاده الذكور ماتوا. Karena anak-anaknya yang laki-laki telah meninggal semua. هذه مقاييس البشر. هذا ميزان البشر. إذا مات الولد يقولون من سيحمل اسمه بعد موته؟
Ya, ini sudah menjadi timbangan atau kaidah di dalam kehidupan manusia. Ya, jika seseorang sudah mati anak-anaknya, maksudnya anak laki-laki, ya, maka siapa yang akan meneruskan nasabnya? Al-an ana ismi Samih, walidi rahimahullah ismuhu Salim, waliduhu rahimahullah ismuhu Abdul Hamid. فإذا أنا أحمل اسم والدي ووالدي يحمل اسم والده، فمن سيحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور؟ Contohnya saya punya bapak namanya Salim, punya bapak namanya lagi Abdul Hamid, ya, maka saya akan membawa nama bapak-bapak saya, begitu kan? Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak lakinya telah meninggal semua, maka siapa yang akan membawa nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? فالمشركون يقولون, orang-orang musyrik mengatakan, إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم, jika mati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ستموت ذكراه, udah akan habis orang menyebut-nyebut namanya. الناس سينسونه, orang-orang akan lupa semua dengan Muhammad. لن يذكرهم أحد به, tidak ada seorang pun yang mengingat Muhammad. ولن يحمل أحد اسمه, tidak ada satu orang pun yang membawa namanya. هذا ميزان البشر. Ini adalah timbangan dalam kehidupan manusia. لكن ميزان الله يختلف. Tetapi kaidah di sisi Allah itu berbeda. الله سبحانه وتعالى جعل اسم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأسماء في الدنيا. Allah menjadikan nama Muhammad itu paling banyak disebut di atas dunia ini. نعم مات أولاد محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته. Betul, sudah meninggal semua anak-anak laki-laki Nabi Muhammad SAW sebelum kewafatan Nabi Muhammad sendiri. لكننا أصبحنا جميعا أولاده صلى الله عليه وسلم. Tetapi kita semua ini menjadi anak Nabi Muhammad SAW. حوالي ملياري مسلم. Ya, di sekitar kita ada 1 miliar. قريبا من مليارين الآن. Di sekitar kita ada kurang lebih 2 miliar Muslim. يحملون اسم محمد صلى الله عليه وسلم. yang membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يحملون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. membawa apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ليل نهار يقولون أشهد أن محمدا رسول الله. Siang dan malam disebut-sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. في كل مكان تمشي في الطرقات تسمع محمد محمد صلى الله عليه وسلم. Di sepanjang jalan kalian berjalan, kalian akan mendengar nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. عقول البشر محدودة. Akal manusia terbatas. والله سبحانه وتعالى لا حدود لعلمه. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ilmunya. الناس يقولون من مات ولده انقطع ذكره. Manusia boleh mengatakan siapa yang mati anak laki-lakinya maka akan terputus namanya. والله يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم معجزة الدنيا لن يموت ذكره. Allah mengatakan Muhammad adalah mukjizat dunia, tidak akan hilang namanya disebut-sebut. هم يقولون انتظروا عليه سيموت قريبا وينسى. Mereka mengatakan tunggu saja sampai Muhammad itu meninggal, nanti manusia akan melupakan namanya. هم نسيهم الناس وهو صلى الله عليه وسلم ذكره باق إلى الآن. Justru mereka yang dilupakan manusia. Justru mereka yang namanya tidak disebut lagi oleh manusia, oleh orang-orang. Adapun nama Nabi Muhammad SAW terus disebut-sebut sampai sekarang. كم يعرف الناس أسماء المشركين الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من الناس يعرف عدد الأشخاص أو أسماء الأشخاص الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما لا يعرف منهم
أحد. Berapa banyak orang yang mengetahui nama-nama orang-orang musyrikin Quraisy itu ya yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. نحن لا نذكر إلا أسماء قليلة منهم. Kita tidak mengingat nama kecuali hanya sedikit saja. وإذا ذكرناهم Dan jika kita mengingat mereka, نقول لعنهم الله. itu pun kita sebut laknatullah. وأما الآن Adapun sekarang, فنحن الآن نقول محمد صلى الله عليه وسلم. jika kita menyebut nama Muhammad, maka kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. أنت الآن استمعت إلى أذان الفجر. Kamu sekarang mendengar azan salat subuh. فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه Di dalamnya ada disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi وسلم. wasallam. كم من المساجد في دوري هنا؟ Ada berapa jumlah masjid di Duri? كلهم أعلنوا الآن في المايكات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semuanya mengumumkan, menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. محمد رسول الله. Muhammad Rasul Allah, utusan Allah. وهل أحد يمسك المايك يقول أبو جهل قريب من الله؟ Apakah ada orang yang memegang mic lalu dia menyebut nama Abu Jahal, ya, Abu Jahal gitu, أو رحمه الله atau Abu Jahal rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, أو تقول أبو لهب غفر الله له atau Abu Lahab misalkan disebut namanya Abu Lahab, semoga Allah mengampuninya, أو تقول أبو لهب عليه السلام atau kamu mengatakan Abu Lahab semoga salam atasnya. لا يقول أحد هذا. Tidak ada seorang pun yang mengatakan nama mereka. إنما نتقرب إلى الله في الدنيا بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya ya kita نتقرب إلى الله بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ya sesungguhnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. القرآن العظيم بين احترام النبي صلى الله عليه وسلم. Atau Al-Qur'anul Azim ya menjelaskan bagaimana kemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك لا تجد كلمة في القرآن تقول يا محمد أبدا. Oleh karena itu kamu tidak mendapatkan kalimat di dalam Al-Qur'an ya kalimat seperti ini, ya Muhammad, wahai Muhammad. Itu enggak ada di Al-Qur'an. إنما قال الله تعالى يا أيها الرسول يا أيها النبي. Yang ada di Al-Qur'an kalimatnya begini, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. هذا مزيد من الاحترام لشخصه صلى الله عليه وسلم. Ini adalah penambahan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذا لا يكون لغيره صلى الله عليه وسلم. Ini Allah tidak mengatakan kalimat seperti ini kepada nabi-nabi yang lain. يعني تسمع ومع أنه الله سبحانه وتعالى يحترم أنبياءه ويبجلهم ويعظمهم سبحانه وتعالى. Padahal Allah memuliakan dan mengagungkan nabi-nabi, para rasul yang lainnya. لكن قيل في القرآن العظيم يا آدم يا إبراهيم يا موسى. Ya, tetapi nama-nama mereka hanya dipanggil nama saja. Wahai Adam, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, إلى آخره من الأسماء الكريمة المبجلة المعظمة في القرآن العظيم. Dan nama-nama yang lainnya yang Allah panggil, yang Allah muliakan di dalam Al-Quran, semuanya dipanggil nama saja. فالله يعظم أنبياءه. Ya, Allah mengagungkan, memuliakan nabi-nabinya. لكن ذكرهم وناداهم بأسمائهم مباشرة. Tetapi ketika Allah memanggil mereka, Allah memanggil langsung nama-nama mereka. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل له يا محمد. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad itu langsung panggil namanya wahai Muhammad, tidak pernah. جاء ذكر كلمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم. Maka datang sebutan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Azim, لكن ليس به نداء مباشر. tetapi tidak pernah namanya itu langsung dipanggil. ففي سورة الفتح سورة محمد وسورة آل عمران
إذن في مثل هذه السورة العظيمة يأتي ذكر محمد رسول الله. Ya, di dalam surat Al-Fath, di dalam surat Muhammad, di dalam surat Ali Imran, ya, maka nama-nama Nabi ada di dalam surat itu tidak langsung dipanggil namanya Muhammad, tetapi dipanggil dengan Rasulullah. لا يأتي ذكر محمد لكن ليس نداء. Betul, datang nama Muhammad di situ, ada nama Muhammad, tetapi bukan nama Muhammad itu dalam bentuk panggilan wahai Muhammad, bukan, tetapi dalam bentuk مثل محمد رسول الله, kabar gitu ya. Dalam bentuk kabar gitu ya, berita bahwasanya seperti misal Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan memanggil gitu. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما قال المشركون له أنت مقطوع الصلة والنسب في maka sudah pastilah Rasulullah bersedih hati ketika orang-orang musyrikin mengatakan kepada beliau, kamu akan terputus ya nama kamu. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ربه. Tetapi Nabi SAW itu Allah sangat mencintainya. فأنزل الله عز وجل هذه السورة الكريمة. Maka Allah menurunkan surat yang mulia ini. حتى يقول له. Sampai Allah mengatakan kepadanya, لا تحزن. Jangan kamu bersedih. لن ينقطع ذكرك. Tidak akan pernah terputus sebutan untuk nama kamu. أنت ستذكر في الدنيا والآخرة بكل خير. Kamu akan disebut-sebut terus di dunia dan di akhirat dengan sebutan yang baik. وأما أعداؤك. Adapun musuh-musuh kamu, هؤلاء سينسون. Mereka lah yang akan dilupakan. لن يكون لهم ذكر لا في الدنيا لا في الآخرة. Tidak akan pernah disebut nama-nama mereka baik di dunia maupun di akhirat. وإذا ذكروا في الدنيا أو في الآخرة فسيذكرون بالذم والسب واللعن. Kalaupun nama-nama mereka disebut di dunia dan di akhirat, nama mereka akan disebut dengan hinaan, dengan kecaman dan dengan laknat. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi awal surah inna a'tainakal kautsar. Allah mengatakan di awal surat, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami beri kamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal khairal katsir. Kami memberikan kamu kebaikan yang banyak. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من هذا الخير الكثير نهر في الجنة أو حوض في الجنة. Nabi menjelaskan Al-Kautsar ini, nikmat yang banyak ini artinya adalah sungai di surga atau danau di surga. حوض في الجنة فيه ماء كثير. Ya, sebuah danau di surga yang banyak airnya. هذا الماء طعمه أحلى من العسل. Air danau ini lebih manis daripada madu. Launuhu ajmalu min launil laban. Warnanya lebih cantik daripada warna susu. Hawafuh wa jawanibuhu min al-lu'lu'i wal-dhahab. Pinggir-pinggir pantainya itu terbuat daripada lu'lu', permata, permata dan emas. Tinatuhu allati fi ardihi min al-misk. Dasarnya ya itu terbuat daripada kasturi. Misk. Tashummu ar-raihata al-jamila. Kamu akan mencium ya wangi yang sangat harum. Wa tara al-launa al-jamil. Dan kamu akan melihat warna yang sangat indah. وأفضل المناظر حولك في هذا الحوض. Dan pemandangan yang sangat indah di sekitar danau ini. ذهب ولؤلؤ. Ya, karena ada emas dan permata. أكواب من فضة. الكوب الذي يشربون. Lalu ada gelas-gelas daripada perak. ثم بعد ذلك تشرب أحلى من العسل. Kemudian kamu akan meminum air yang lebih manis daripada madu. Nas'alullah an nashraba minhu yawmal qiyamah. Kita minta kepada Allah semoga kita meminum air tersebut
di hari kiamat. وأن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحوض الشريف. Dan semoga kita bersama Nabi di pinggir danau ini. وأن يقبلنا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. Dan semoga Allah menerima kita di waktu ini, amal kita di waktu ini. أن نتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقبلنا وأن لا يردنا. Supaya kita bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan supaya Nabi tidak menolak kedatangan kita. لأن هناك أناسا نسأل الله السلامة سيردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena nanti di sana ada orang-orang yang kehadirannya itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. سيقولون نريد نشرب. Ya, mereka akan mengatakan kami mau minum. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيهم. Dan Nabi SAW ketika memberikannya minum, فالملائكة تقول لا تعطيهم. para malaikat berkata, jangan berikan mereka. هؤلاء كانوا يخالفونك. Orang-orang ini dulu ya durhaka kepada kamu. كانوا يفعلون البدع. Mereka melakukan bid'ah. كانوا لا يتبعونك. Mereka tidak mengikuti kamu. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا بعدا. Maka Nabi SAW mengatakan, menjauhlah. فنحن نتمنى Maka kita berharap ونسأل الله dan kita minta kepada Allah أن يرزقنا هذا يوم القيامة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. untuk memberikan kepada kita pada hari kiamat ini kedekatan kepada Rasulullah. ويرزقنا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mengkaruniakan kepada kita إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. هنا في أول السورة قوله إنا. Di sini di awal surat dikatakan inna, sesungguhnya kami. نتلو السورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا هذا الحرف يسمى حرف التأكيد. Inna di sini adalah huruf taukid. Taukid itu artinya huruf penegasan, huruf penekanan. ثم جاءت نا التي للعظمة نحن. Kemudian datang na, ya kami. وأصل الكلام في اللغة العربية لا يأتي أسلوب التوكيد إذا لم يسبقه كلام. Dan pada dasarnya di dalam bahasa Arab ya tidak datang taukid, tidak datang penegasan ini ya, melainkan sebelumnya itu sudah ada kalimat. لابد أن يكون هناك كلام. Seharus ada kalimat dulu sebelum kalimat ini sebenarnya. أو هناك إنكار. Atau di sana ada kalimat pengingkaran. أحد ينكر. Ya, seseorang yang mengingkari. أنت تقول له أنا فعلت كذا فيقول لا أنت فعل فتؤكد له. Ya, kamu mengatakan misalkan aku telah melakukan sesuatu. Lalu ada orang yang mengingkarinya, kamu tidak melakukan itu. Lalu kamu baru menegaskannya. Sesungguhnya aku melakukan begitu. ما أنكر أحد أن الله سيعطيه الكوثر. Ya, tidak ada seorang pun yang melihat bahwasanya Nabi akan diberikan Al-Kautsar. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سنعطيك الكوثر. هذا جديد. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan surat ini kepada Rasulullah untuk pertama kalinya. Maka ini suatu yang baru. فلماذا يقول إنا توكيد؟ Lalu kenapa Allah mengatakan inna, penegasan? للتشويق. Ya. Inna di sini, sesungguhnya di sini. وللاهتمام. Artinya adalah untuk ihtimam, untuk apa? لأننا إذا أكدنا الكلام نستمع. ماذا؟ إنا ماذا؟ هناك توكيد فتلتفت. Ya, ini untuk lil ihtimam, untuk apa? Supaya konsentrasi penuh begitu ya. Supaya betul-betul memperhatikan kalam apa yang akan disampaikan. Allah Subhanahu wa taala yaqul inna nahnu. Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Lam yakul ana. Allah tidak mengatakan ana, saya. Innama qal nahnu. Allah mengatakan kami bidhamiril 'azamah. Dengan kata ganti yang besar, kami itu besar ketimbang aku. Lianna Allah al-'azim idza a'ta kana 'ata'uhu 'azima. Karena Allah itu maha besar. Jika Allah memberikan sesuatu, jika yang maha besar memberikan sesuatu, maka pastilah pemberian sesuatunya itu adalah suatu pemberian yang besar.
فالله سبحانه وتعالى يعظم نفسه هنا وهو المعظم. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini membesarkan namanya padahal Allah sudah memang besar. يقول أعطيناك. Allah mengatakan a'tainaka, kami beri kamu. أعطيناك ولم يقل آتيناك. Allah tidak mengatakan atainaka, kami datangkan kamu. إنما قال إنا أعطيناك. Allah hanya mengatakan a'tainaka, kami telah memberikan kamu. أعطيناك ربما تكون أقل من آتيناك. A'tainaka mungkin maknanya lebih rendah daripada atainaka. Kami berikan kamu maknanya lebih rendah daripada kami datangkan kamu. يعني هذا الإعطاء جزء قليل سنعطيك أكثر منه. Ya, karena pemberian ini hanya sebahagian kecil daripada pemberian yang lebih besar yang akan kami berikan kepada kamu. إذا سمعت أن هذا الحوض العظيم الكبير بما فيه من هذا الجمال قليل على إعطاء الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. Jika kamu melihat danau yang besar ini, danau yang sangat indah ini, ya, dengan segala kelebihannya tadi, dengan segala pemandangannya yang indah ini, maka itu tidak lebih, ya. Ada lagi nanti pemberian Allah yang lebih besar daripada itu. لكن الله تعالى لم يذكره لك. Tapi Allah belum menyebutkannya untuk kamu. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kamu, عطاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عظيم ومنه هذا العطاء. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kamu itu besar sekali, ya, tetapi ini yang kecil ini adalah baru sebahagiannya saja. وربما جاءت كلمة إعطاء وليست إيتاء. Dan mungkin datang kalimat kata i'ta, pemberian, memberi, dan bukan datang kalimatnya itu kami datangkan. مع أن كلمة إيتاء أسهل. Padahal kalimat ita, kalimat kami datangkan itu lebih mudah. إذا قلت إنا آتيناك الكوثر. Misalkan kita mengatakan inna atainakal kautsar, sungguh telah kami datangkan kepada kamu. لكن قال إنا أعطيناك. أعطين بهذا الحرف العظيم الطاء ليدل على أن العطاء سيكون عظيما. Tetapi Allah mendatangkan dengan inna a'tainaka, itu ada huruf ta, ya. Jadi besar, ya, besar pemberiannya ini. والله سبحانه وتعالى لما ذكر سليمان عليه السلام بعدما طلب الملك. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Sulaiman alaihissalam, ketika Sulaiman meminta kerajaan yang besar. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال بعدها إنا أعطيناك. Ketika Sulaiman meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kerajaan, ya, kekuasaan yang tiada tandingnya setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Lalu Allah setelah itu menyahutnya. Allah qala a'tainak. A'tainak. Allah menjawab, kami beri kamu Sulaiman. Walam yakul atainak. Dan Allah tidak mengatakan dan kami datangkan kepada kamu hai Sulaiman, tidak. Fal juz'u alladhi a'tahu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam juz'un 'azim, fama baluka bil mukhabba'i lahu sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Maka bahagian yang baru Allah beri ini kepada Muhammad ini adalah hanya bahagian yang kecil saja. Maka bagaimana nanti pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat nanti. Al-amru tsalits, yang ketiga, al-ita' rubbama yustakhdamu fil wajib. Al-ita, kalimat datang yang mungkin hanya digunakan untuk sesuatu yang wajib saja. Atiz zakah. Seperti misalkan atiz zakah, datangkanlah zakat. Lam yaqul atiz zakah. Bukan disebut dengan a'ti, berikan zakat. Ati hadha syai'un wajib. Ati itu sesuatu yang, datangkan zakat itu berarti sesuatu yang wajib. Wal i'ta'u la yakunu wajiban. Adapun i'ta, ya, pemberian, memberikan itu kan enggak wajib.
فالإعطاء هنا إكرام من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. Maka pemberian di sini a'tainaka ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak wajib sebenarnya gitu. ولذلك قال أعطيناك. Oleh karena itu Allah mengatakan a'tainaka, kami beri kamu. لم يقل إنا أعطينا الرسول. Bukan Allah mengatakan sesungguhnya kami memberikan Rasul, tetapi kamu. ولم يقل إنا أعطينا النبي. Dan Allah tidak mengatakan sesungguhnya kami telah memberi Nabi. إنما قال أعطيناك. Allah mengatakan inna a'tainaka, sesungguhnya kami berikan kamu. هذا العطاء ليس لأنك رسول، هذا العطاء ليس لأنك نبي، هذا العطاء لأنك أنت صلى الله عليه وسلم. Ya, ini pemberian kami ini bukan karena kamu Rasul. Pemberian kami ini bukan karena kamu seorang Nabi. Pemberian kami ini kepada kamu karena kamu, ya kamu, diri kamu itu. Sallallahu alaihi wasallam. يعني الله سبحانه وتعالى لو قال أعطينا الرسول ربما تقول أعطاه لأنه رسول، أعطاه لأنه نبي. هو قال أعطيته لأنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. Ya mungkin kamu akan mengatakan Allah memberikan kepada Muhammad karena ya dia Rasul. Mungkin kamu akan mengatakan Allah memberikan kepada Muhammad ya karena Muhammad adalah Nabi. Tidak demikian. Allah memberikan pemberiannya ini kepada Muhammad karena dia Muhammad, karena dirinya sendiri. Al-Kautsar, kalimat Al-Kautsar ala wazn al-faw'al. Kalimat atau kata Al-Kautsar ya itu timbangannya, rumusnya adalah faw'al. Fahadha syai'un katsir. Maknanya itu adalah sesuatu yang banyak. ثم ربما يكون الكوثر النهر أو الحوض هذا ربما مثال من الخير الكثير الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Al-Kautsar ini adalah contoh daripada pemberian yang banyak. Jadi kalau dia haud artinya maka berarti haud danaunya itu adalah danau yang besar, danau yang banyak. المفسرون يقولون الكوثر هو الحوض هنا. Sebagian mufassir mengatakan Al-Kautsar artinya adalah danau yang ada di sini. Una? في الآية يعني. Nah, danau yang ada di ayat ini. الكوثر هو الحوض. Al-Kautsar ini artinya adalah danau. بعض المفسرين الآخرين يقولون لا هذا مثال، الحوض جزء من أشياء كثيرة سيعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak, sebagian mufassir yang lain mengatakan itu bukan danau saja. Ya, Al-Kautsar itu artinya adalah benar danau, tetapi danau itu hanya sebahagian kecil dari pemberian dari Al-Kautsar yang lain, daripada nikmat-nikmat yang banyak yang lain. لأن كلمة كوثر تدل على الأشياء الكثيرة من الخيرات. Karena Al-Kautsar itu adalah kalimat yang menunjuk kepada nikmat yang banyak di akhirat. وأنا أرجح هذا القول. Dan aku lebih memilih perkataan yang terakhir yang ini. Ya, artinya Al-Kautsar itu adalah nikmat-nikmat yang banyak. وأن الحوض جزء من هذا ومثال لهذا الخير. Adapun haud, danau yang indah tadi itu hanya bahagian daripada nikmat-nikmat yang banyak. Al-i'ta' qala Allah Ta'ala inna a'tainaka al-kautsar. Al-i'ta' yastawjibu syukran. Al-i'ta' pemberian, maka sudahlah pasti mengharuskan di belakangnya adalah rasa syukur. Idza a'taituka syai'an, jika aku memberikan kamu sesuatu, madza taqul? Apa yang kamu katakan? Terima kasih. Terima kasih. هذه terima kasih في القرآن صلي لربك وانحر. اشكر هذه النعمة بالصلاة لله وحده والذبح له وحده. Maka pemberian di dalam surat Al-Kautsar ini adalah ungkapan terima kasih ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawatlah itu. الآن الله أعطاه فماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم؟ سيشكر هذا الإعطاء. Yang pertama, Allah memberikan kepada Muhammad SAW. Maka apa yang akan beliau lakukan? Maka tentu beliau bersyukur, berterima kasih. كيف يشكر الله؟ Bagaimana Nabi Muhammad bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Allah qala lahu salli wanhar.
Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, salatlah kamu dan berkurbanlah. Salli li rabbika wahdahu khassah, la taf'al li ghairihi. Salli li rabbika, ya, sembahlah Tuhan kamu khassah, ya, sendiri, satu-satunya. Jangan kamu sembah Tuhan yang lain. La taf'al kal musyrikin. Jangan kamu melakukan seperti orang-orang musyrikin. La tazbah li ghairillahi. Ya, janganlah kamu menyembelih untuk selain Allah. Al-musyrikun yazbahuna lil asnami wal aliha al-batila. Karena orang-orang musyrikin melakukan penyembelihan, itu penyembelihannya untuk berhala-berhala. Naam. Amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasayazbahu lillahi wahdahu. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka beliau menyembelih hanya untuk Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Fasalli li rabbika, hadha takhsis. Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhan kamu. Ini taksis, pengkhususan. Faqat, lillahi faqat. Itu khusus untuk Allah saja, tak boleh untuk yang lainnya. Izbah kulla dhabhik lillahi ta'ala. Sembelihlah semua sembelihan kamu, tapi itu semua untuk Allah sahaja. La taf'al mithla al-musyrikin. Jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Fa al-fa'u huna, fa di sini rubbama takunu lis-sabab. Mungkin ada fa di situ karena ada beberapa sebab. A'tainaka fashkur, fasyukru sababun li hadzal i'ta'. A'tainaka, kami telah beri kamu Muhammad. Fasalli itu artinya maka bersyukurlah Muhammad. Idzan idza a'taka Allahu ni'mah fashkurha bi'ibadatihi. Maka jika Allah telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka bersyukurlah dengan beribadah kepadanya. Huna yaqul fasalli lana wanhar am fasalli li rabbik. Di sini dikatakan fasalli li rabbika, artinya maka salatlah kamu untuk kami atau salat untuk Tuhan kamu. Limadha qala li rabbik? Kenapa ayat ini mengatakan salatlah untuk Tuhan kamu? Kana min al-mumkin an yaqul fasalli lana wanhar. Padahal mungkin saja Allah mengatakan fasalli lana, salatlah kepada kami. Mithl a'tainaka al-kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli lana wanhar. Seperti tadi kan di ayat pertama, inna a'taina, sesungguhnya telah kami, pakai kami. Maka di ayat kedua ini mungkin saja fasalli lana, salatlah untuk kami. Tetapi kenapa di ayat kedua ini Allah menggantinya dengan maka salatlah untuk Rabbik, Tuhan kamu. Lianna ar-rabba yurabbi. Karena Rabb artinya adalah yang membimbing wa yar'a, yang menjaga. Yani huwa yaqulu lahu rabbuka sayar'ak wa lan yatrukaka wahdak. Ya, di sini Allah mengatakan Tuhan kamu yang akan menjaga kamu, dia tidak akan meninggalkan kamu. Lam yaqul huna ka'adatil Qur'an fasalli li rabbika wa zakki. Ya, di sini tidak seperti kebiasaannya Al-Qur'an gitu, karena kebiasaannya Al-Qur'an fasalli li rabbika wa zakki. Maka salatlah kepada Tuhanmu lalu sucikanlah diri kamu. Al-Qur'an yaqul wa aqimus salata wa atuz zakat. Tadi maksudnya kebiasaan Al-Qur'an itu biasanya maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berzakatlah, biasanya kan seperti itu. Lakin huna mukhtalif. Tetapi di sini berbeda. Di sini bukan salatlah lalu berzakat, bukan. Limadha? Li'annahu yaruddu 'ala al-musyrikin. Karena di sini Allah ingin mengkanter orang-orang musyrikin. Fal musyrikuna yadhbahuna lil asnami. Karena orang-orang musyrikin itu melakukan sembelihan untuk berhala-berhala. Kalimat wanhar, an-nahru la yakunu illa lil ibil. Kalimat wanhar, nahar, sembelihlah, ini tidak dipakai sebenarnya kecuali untuk menyembelih unta. Faqat. Dia hanya untuk memotong unta. Kalau pakai menyembelih unta, maka kalimatnya
wanhar. أما غيره يقول فاذبح. Adapun untuk menyembelih binatang-binatang lain, ya maka kalimat yang digunakan adalah wasbah, zabah bahasa Arab. Al-kambing zabh, al-baqar zabh. Misal menyembelih kambing, bahasa Arabnya zabah, ya, menyembelih sapi. Bahasa Arabnya wasbah, sembelihlah. Lakin huna yaqul wanhar. Tapi di sini disebut wanhar, sembelihlah. Idzan afdalu adz-dzabhi al-ibil. Jadi yang seafdol-afdolnya sembelihan kurban adalah unta. Hadza awalan. Ini yang pertama. Wa li'anna al-'arab kanu yuhibbuna al-ibil akthar min ghairihi. Ya karena orang Arab memang lebih suka unta. Ya, sangat suka unta orang Arab itu ketimbang binatang-binatang kurban yang lain. Lima fihi min al-manafi' al-katsira lahum. Karena unta itu banyak sekali manfaatnya untuk mereka. Walidzalik ja'at afala yanzuruna ila al-ibil. Oleh karena itu datang di ayat Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibili. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Limadha yukhassis al-ibil? Kenapa Allah mengkhususkan, mengistimewakan unta? Lalu kenapa Allah menyebut di sini wanhar, sembelihlah unta? Naam, lianna al-ibil mu'azzamah 'inda al-'arab. Karena unta itu sangat dimuliakan orang-orang Arab. Naam. Fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Inna man yubghiduka huwal maqtu'u fid dunya wal akhirah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencela kamu tadi, yang mengatakan kamu terputus nasabnya, terputus namanya tadi, orang kafir Quraisy tadi, merekalah yang akan abtar, merekalah yang akan terputus. Nah, huwal maqtu' lan yakuna lahu dzikrun fid dunya wa lan yakuna lahu khairun fil akhirah. Abtar di sini artinya adalah maqtu', terputus. Artinya nama mereka tidak akan disebut-sebut di dunia, ya, nasab aidan. Nah, keturunan mereka juga tidak ada disebut nasab di dunia. Yani rubbama la yakunu nasab al-madhkur huna innama dzikrul hasan. Mungkin juga maksudnya bukan nasab di sini, tetapi maksudnya adalah sebutan yang baik. La yuzkaru ahadun bi dzikrin hasan minhum. Ya tidak ada seorang pun di antara mereka yang disebut dengan sebutan yang baik. Subhanallah. Subhanallah. Hadhihi surah aqsaru surah fil Qur'anil azim. Ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'anul Azim. Lakinnaha fiha min al-fawaid wal hikam wal i'jaz al-lughawi al-katsir wal katsir. Tetapi di dalamnya terdapat faedah, terdapat mukjizat yang banyak sekali. Kullu man yubghidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lan yakuna lahu dzikrun hasan. Semua yang pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah disebut namanya dengan sebutan yang baik. Wa kullu man yamdahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'u sayakunu lahu al-khairul katsir. Dan setiap orang yang pernah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia nanti akan disebut dengan sebutan yang baik. As-surah akramatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'at 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah surat yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan surat yang membela Nabi sallallahu